Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Oke, berkaitan dengan pajak yang kemarin sempat saya bahas ya, kenapa kita kok perlu untuk lapor pajak, terutama di marketplace ya. Ini saya bilang di Shopee karena saya kebanyakan di Shopee. Ini ada teman kita dari eh Bronsis 2317. Nah, ini usaha saya gulung tikar karena pajak, minim penyuluhan dari perpajakan dan tidak ada pemberitahuan. Tiba-tiba boom, kena pajak PPN. Untungnya, keuntungan dari jualannya itu 5% bersih, harus bayar PPN 10% dulu. Nah, ini ya, wajib PKP. Seandainya petugas pajak mengunjungi dan memberikan edukasi untuk rencana usaha ke depan preventif, saya yakin petugas pajak tidak akan menjadi sosok menakutkan di kalangan pengusaha ini ya. Boleh kunjungan untuk edukasi, jangan langsung kunjungan periksa. Nah, ini langsung permasalahannya yang sering terjadi. Ini ada beberapa kasus karena tempat kita itu terlihat perkembangannya kenceng ya, perkembangannya kenceng. Apalagi 2024 bank rekening yang kita punyai atas nama kita semuanya udah ngelink dengan pajak. Ngelinknya pakai NIK ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak bisa bohong lagi. Teman-teman misal simpan nih dana di rekening BCA, pindah rekening Mandiri, rekening ini tetap ya, karena yang dicek itu adalah NIK-nya teman-teman. Dan kemarin juga sempat saya ke bank gitu ya, cukup berdiri di depan laptop seperti ini, langsung ada scan thread dan muncul NIK KTP saya, luar biasa ya. Dan itu data itu yang nantinya akan digunakan pihak pihak pajak untuk mengecek pajak kita. Kalau kita nggak pernah lapor pajak, mohon maaf, apalagi kalau sudah, ini kita di marketplace bicara di angka di atas 4,6 atau 4,8 ya, itu pajaknya dikenakan PKP biasa ya itu ya. Dan gede banget, potongannya bisa sampai 20%. Maka ya, yang paling bagus teman-teman mulai sekarang lapor pajak lagi. Kenapa? Ya itu, buat preventifnya teman-teman. Jangan sampai petugas pajak datang ke tempat kita, mereka ngecek, loh ini penjualannya kok sekian, dilihat omsetnya dari barang-barang yang ada di sekian, udah kita selesai teman-teman. Apalagi sekarang di marketplace itu semuanya datanya ada ya teman-teman ya. Tinggal orang pajak minta ininya ke Shopee, cek penjualan kita seberapa, udah selesai kita. Karena itu ada baiknya mulai sekarang teman-teman mulai merekod ataupun juga membuat catatan yang detail, sangat-sangat detail, kalau perlu sangat detail tentang pembeliannya itu di mana, berapa harganya. Gak usah di mana ya, karena kalau di mana nantinya malah takut, oh ini datanya dipakai buat orang lain, buat ngambil orderan kita, jadi pesaing kita, nantinya seperti itu ya. Jadi detailkan aja, detailnya itu pembeliannya berapa, penjualannya berapa. Jadi kalaupun nanti dicek, akan ada transaksi di rekening kita itu sama, setidaknya meskipun nggak sama persis ya, paling beda berapa digit gitu aja ya, nggak terlalu bermasalah kalau seperti itu. Oke, ini adalah salah satu contoh ya dari Bronsis 2317, dan ini benar-benar dialami. Bukan hanya bronsis, karena di tempat saya sendiri seperti di video yang satunya itu ada pengusaha yang dia jualan minimarket sangat terkenal di kota saya. Sangat terkenal, dia bukan ini ya, bukan yang kayak Alfamart, Indomaret itu bukan, tapi memang sistemnya persis Alfamart, Indomaret, dan mungkin karena ada yang laporkan, dicek tuh, didatengin orang pajak, langsung dicek penjualannya sekian, langsung pajaknya bayarnya sekian, tes usahanya langsung gulung tikar ya teman-teman ya. Dan saya tidak ingin teman-teman juga mengalami hal yang sama, terutama buat saya sendiri. Karena itu saya sudah dari beberapa tahun lalu berusaha untuk terus lapor pajak. Dan kalau teman-teman nggak paham tentang pelaporan pajak, pakai jasa. Kenapa? Karena untuk menghitung pajak ini bukan hal yang mudah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman diambil langsung kotornya sekian gitu ya, insya Allah nantinya teman-teman akan kena pajak yang cukup besar. Tapi kalau ada konsultan pajak, nanti mungkin bisa disarankan, ini misal ada utang gitu ya, ada utang ini bisa ngurangin, ataupun juga ada yang sebenarnya sudah kita bayar pajaknya. Karena di Shopee sendiri kan ada ya, Shopee itu ada pajak penjualannya. Nah itu nantinya bagaimana cara kita untuk meminta pembayaran pajak dari Shopee. Nah itu yang sampai sekarang masih saya tanyakan ke AM saya. Dan ya memang kita perlu untuk mencari potong-potong pajak gitu ya, terutama ke supplier kita. Jadi biar kita nggak double teman-teman ya. Kalau kita double bayar pajak ya nantinya
sekali bayar pajak itu bisa langsung wah gitu ya, bisa langsung dapat motor, dapat mobil gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita punya bukti bayar pajak, potong pajak ya maksud saya, ada bukti potong pajak, nanti bisa dipotong teman-teman, dikurangin, jadi pembayaran kita nggak terlalu besar. Nah sekarang tugas kita sebagai penjual adalah ayo belajar bareng gitu loh. Karena kalau saya sendiri, saya terus terang nggak paham dan juga belum ada ilmu untuk cara menghitung pajak. Oleh karena itu sampai sekarang saya juga masih menggunakan konsultan. Dan saya pikir kenapa juga saya harus mikir gitu ya. Kenapa saya harus mikir pajak tuh ngitungnya gimana? Kalau ada konsultan ya udah kita pakai jasa aja konsultan. Pakai jasa konsultan, kita fokusnya ke omset. Kita nggak usah mikir semuanya teman-teman. Kalau kita pikir semuanya nantinya malah omset kita nggak berkembang. Saya yakin omset kita nggak akan berkembang dan bisa jadi kita malah jalan di tempat. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu alasan saya kemarin ngupdate tentang cara penghitungan pajak ya. Kemarin untuk yang video yang pertama itu saya jelaskan berdasarkan dari website dari pajaknya sendiri dan juga di website dari konsultan. Nah, teman-teman bisa pilih mau ngitung sendiri dengan apa ya istilahnya ya. Konsekuensi teman-teman nggak tahu nih parameter-parameter apa saja yang bisa mengurangi pembayaran pajak kita. Kalau saya masih tetap pakai konsultan. Dan fokus saya sekarang adalah, fokus pemikiran saya adalah fokusnya ke ngomset lagi aja, ngomset lagi dan sebisa mungkin kita ini ya meminimalisir buat preventifnya, meminimalisir agar kita nggak terlalu apa ya loyal gitu ya, loyal dalam hal saingan harga. Saingan harga itu terus terang ya teman-teman ya, saingan harga itu akan meningkatkan, sangat-sangat meningkatkan peluang kita untuk kena jadi PKP nantinya. Kalau udah 4, sekian M, maka kita masuk PKP, padahal keuntungan kita nggak ada. Saya yakin kalau yang suka saingan harga, paling keuntungan di antara 1% kok. 1 sampai dengan 2%. Kalau kita kena PKP, potongannya 20% ya ini di marketplace ya. Ini gede banget loh. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai kelihatan rame, tokonya rame, orderannya banyak, saingannya oke. Tapi pada kenyataannya teman-teman malah rugi. Ruginya dari mana mas? Ruginya dari potongan pajak. Oke, untuk hari ini itu aja. Jadi ini juga sebagai update ya. Karena kemarin saya nggak sempat update. Supaya teman-teman juga, apa itu istilahnya, selain ada kesadaran pajak juga. Karena kita masih di Indonesia ya teman-teman ya. Ada ini yang bilang juga pajak ini haram. Ya silahkan, nggak apa-apa. Karena kita juga punya dasar sendiri-sendiri ya, silahkan. Tapi, kembali lagi di Indonesia kita sebagai penjual ya, dan sekarang penjual di Shopee itu udah dimasukkan target untuk penerimaan pajak. Ya gimana lagi? Tempatnya masih di sini, atau mungkin ke depan pemimpin yang baru akan mengurangi pajak kita? Semoga aja ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.